suratnya sendiri belum diterima SS. Jadi belum bisa memberikan pendapat bahwa itu tidak terdaftar. Cuman selama ini kan kalau misalnya suatu produk tidak terdaftar kan tidak mungkin beredar. Ya, jadi kita masih menunggu klarifikasinya dan apakah surat itu memang dikeluarkan belakangan ini atau mungkin dulu suratnya sudah ada baru sekarang dirilis. Jadi kita sendiri belum tahu kan. Karena setelah melihat perkembangan persidangan yang Nikmir ini kan seolah-olah produk SS kan tidak terdaftar. Ya, nah, mungkin karena tidak terdaftar jadi BPOM ingin mengklarifikasikan. Jadi sampai sekarang surat dari BPOM itu sendiri belum diterima. Ya, jadi MC atau produk apa saja yang dikatakan tidak terdaftar, apakah memang benar-benar tidak terdaftar, dan masalahnya sudah beredar. Kalau sudah beredar berarti sudah terdaftar. Jadi ini masih menjadi semacam dilema. Kalau BPOM mengatakan tidak terdaftar, kenapa bisa beredar? Karena suatu produk yang beredar itu kan pasti sudah terdaftar, begitu. Jadi dari sewa sendiri seperti apa Bang? Itu nanti belum mengetahui ya. Iya, belum tahu. Opini yang terbangun bahwa produk ini tidak terdaftar oleh karena mungkin BPOM melihat dengan persidangan yang diklaim oleh Nikmir di persidangan bahwa produk SS kan tidak terdaftar. Jadi mungkin BPOM ingin meluruskan apakah memang suratnya itu katakanlah diterbitkan belakangan 1-2 hari ini atau jangan-jangan suratnya sudah lama baru sekarang diumumkan. Jadi sekarang belum bisa memberi klarifikasi mengenai surat itu. Ya, hanya kalau di list bahwa itu produk tidak beredar, tidak terdaftar, ya sampai sekarang belum tahu. Ya, belum menerima suratnya dan karena belum menerima surat, jadi belum bisa memberikan reaksi. Bang, kalau memang terbukti itu tidak terdaftar Badan POM, mungkin seperti apa langkah yang akan diambil oleh Sewa Shop? Ya, kita belum tahu ya. Kalau memang begini ya, suatu produk yang tidak terdaftar, apakah BPOM mempunyai hak untuk mengusutkan, katakanlah melanggar dari Undang-Undang Kesehatan? Tentu harusnya ada pengaduan. Ada pengaduan dari masyarakat sebagai korban dari suatu produk. Ya, dan sampai sekarang kita belum tahu siapa yang menyampaikan pengaduan bahwa seseorang sebagai pengguna produk itu menjadi korban sampai sekarang. Dan bahkan dulu saya berdiskusi dengan SS, kalau seandainya ada korban yang mengklaim, tentu SS akan bertanggung jawab. Ya. Jadi produk itu sendiri pun sampai sekarang kita belum melihat apakah ada korban. Memang hanya tidak terdaftar saja. Lalu apakah ada pengguna yang mengalami kerugian secara medis ya? Artinya dia menggunakan produk itu tetapi menimbulkan masalah. Ya. Oh tidak juga. Kalau misalnya BPOM hanya merilis, ya tanpa korban kan hanya merilis saja. Jadi BPOM hanya memberi sinyal bahwa produk tertentu dari SS tidak terdaftar. Apakah terdaftar itu boleh digunakan atau tidak? Kan belum. Ya nanti kami diskusikan untuk segera menghubungi minta klarifikasi kan. Karena suratnya sendiri kan belum dapat ya. Ya. Bang, penegasan saja. Opini yang terbangun bahwa produk yang tidak terdaftar di BPOM itu terancam pidana. Ya kan ini kita hanya menegaskan. Jadi begini, kalau soal pidananya kan harus dilihat ya produk itu apakah punya SS dan menimbulkan korban. Jadi kalau menjadi pidana tentu harus ada korban. Kalau hanya tidak terdaftar aja, apakah itu ada pidananya? Dan proses pidana untuk menyangkut BPOM kan juga punya penyidik PNS ya. Jadi silakan saja kalau memang BPOM menemukan ada indikasi tidak terdaftar, dicari normanya apakah ada pidananya kalau tidak terdaftar, karena sesuatu tindak pidana kan harus ada korban ya.